kita ingin melihat apa makna yang terkandung dalam surah Al-Falaq. Karena kan Al-Quran ini kan huda wa rahmah, petunjuk dan membawa kasih sayang. Bagaimana kita bisa mengambil petunjuk kalau kita tidak paham apa makna dari ayat itu? Ayat yang pertama, Allah katakan kepada Nabi kita, "Qul," katakan ya Muhammad, "A'udzu," berlindung. Karena Bapak Ibu, ada manusia kadang berlindung kepada makhluk, ada manusia berlindung pada hartanya, ada manusia berlindung pada jabatannya. Maka Allah menyuruh kita, "A'udzu bi Rabbi." Bi ini kalau dalam istilah bahasa Arabnya menunjukkan kedekatan. Menunjukkan kedekatan. Ibarat begini, kita kadang-kadang ketika menerjemahkan ta'awud, kadang-kadang ada mengartikan begini, aku berlindung kepada Allah. Kepada itu menunjukkan masih ada jarak. Masih ada jarak. Yang dimaksud ayat itu, yang dimaksud ta'awud itu bukan kepada, tapi dengan, menunjukkan bahwa itu menyatu. Maka yang benar, saya berlindung dengan Allah. Itu menunjukkan kedekatan, tak ada jarak. Makanya bahasanya di sini birobbi. Apa rupanya arti Rabbun? Rabbun itu maknanya yang menciptakan. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan aku. Rabbun, menciptakan. Kemudian apa lagi makna Rabbun? Yang menjaga. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjaga kita. Kita ini Bapak Ibu, kalau tak dijaga Allah kita, sedetik pun tak sanggup kita hidup di dunia ini. Dijaganya kita. Kemudian yang ketiga, makna Rabbun itu yang memberikan rizki. Jadi aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakanku, yang menjagaku, yang memberikan aku rizki. Aku seperti. Jadi orang Islam tidak pantas takut tak makan. Tidak pantas. Karena ada Rabbun, ada yang memberikan kita rezeki. Aku gak juga lah Pak, saya udah berangkat pagi, pulang sore, kadang pulang malam. Begini-begininya itu. Bapak Ibu, rezeki itu kan maknanya luas. Rezeki itu bukan hanya sebatas uang. Kesehatan itu juga rezeki. Ada manusia uangnya sedikit tapi badannya sehat, apa aja pun lulus. Andaikan bisa dikunyah batu-bata itu, dikunyah itu, cocok semua. Tapi coba ada orang dikasihnya memang uang, tapi penyimpan tangan. Dihidangkan kari kambing, cium baunya aja udah mulai kumat apa ya, naik tinggi, kumat kolesterol, ya kan? Jadi rezeki itu bukan hanya sebatas uang, ketenangan itu juga rezeki. Ada kadang kita di ujung usia kita, Allah buat anak-anak sayang dan cinta kepada kita, itu rezeki. Ada kadang di antara kita di ujung usia dibuat Tuhan kita mau beribadah, itu rezeki. Makanya Rabbun, Dia yang menciptakan, Dia yang menjaga, Dia yang memberi rezeki. Luas makna Rabbun itu. Jadi kita katakan, aku berlindung dengan yang menciptakanku, yang menjagaku, yang memberikan rezeki kepadaku. Falaq. Falaq itu maksudnya, Bapak Ibu, persoalan itu kadang datang menjelang pagi. Maka kita berlindung kepada Allah yang menciptakan falaq. Falaq itu fajar, waktu datangnya subuh. Ketika datang subuh, sanggup pula Tuhan menerbitkan kembali matahari.
sehebat apapun kita tak bakalan bisa mendatangkan matahari itu. Karena kata para ulama, matahari itu dijelaskan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim. Ada ulama yang memahami makna ayat ini. Ketika malam tiba, matahari itu berhenti di bawah naungan arsy sambil meminta petunjuk kepada Allah. Tuhan, apakah besok pagi aku masih diizinkan terbit kembali? Itulah matahari itu patutnya sama Tuhan. Kalau kita lain, makanya birabbil falaq, dengan Tuhan yang mendatangkan kembali pagi hari. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Kita berlindung kepada Allah yang menciptakan matahari, yang menciptakan pagi, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Banyak ciptaan Tuhan di alam. Ada makhluk yang diciptakan Tuhan yang tidak berakal, mengancam keselamatan kita. Mana dia? Hewan, binatang, buas dan seterusnya. Kadang malam-malam kita melintas, ada kadang ular, ada kadang jengki. Ada yang berakal, ada makhluk yang berakal. Di dalam dirinya ada kejahatan. Dia ingin membahayakan kita, maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka, makhluk ini. Jadi kita tidak boleh berlebihan takut kepada makhluk. Allah tak suka, karena Allah sudah menyuruh kita berlindung kepada Dia dari kejahatan seluruh manusia, seluruh makhluk. Ada kadang kejahatan itu bukan dari makhluk hidup, tapi makhluk mati. Mana dia? Racun. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan racun. Kalau di kampung namanya rasa, namanya itu ya kan. Mandailing hitam Madinah ada namanya rasa. Makanya kalau di sana kalau dia bilang kurasa aja tidak. Di sana rasa bikin mati. Jadi baik kejahatan dari makhluk yang berakal maupun yang tidak, maupun makhluk mati. Dari kejahatan bayun termasuk itu ya. Bayun untuk bunuh nyamuk, rupanya dia minum. Kalau dulu kopi namanya, kopi apa namanya Bapak Ibu? Kopi sianida ya, apa namanya? Oh kan? Bahaya juga rupanya sianida. Makanya ibu yang punya nama sianida asik berada. Bahaya kan itu? Asal bukan sianida Ustaz, sianida, itu tak apa-apa. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Kadang Bapak Ibu malam-malam kadang begitu kita melintas nampaklah ular di jalan. Awak senter pakai lampu LED nampak ular itu lurus. Biasanya kalau lurus dia melintas, itu biasanya ular itu ditumpangi sama jin. Kalau awak lintas cari dia. Tapi kalau bengkok-bengkok dia begini, tak apa-apa. Saya tadi malam pulang dari Medan, ada di jalan itu ular begitu, warna-warni dia, hampir terlintas saya. Lurus pula, ini kerjaan dia. Begitu melintas di tempat yang tak ada penghuni, kebetulan sendiri orang dalam kendaraan kan, muncul dia. Ini dia dia. Jadi kalau ada malam-malam seperti itu makhluk yang menyamar, sebenarnya dia jin, ingin mencari masalah. Rupanya jin ini akan macam-macam begitu baik. Jauh. Makanya namanya jin. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang awal hurufnya jin dan nun itu menunjukkan bahwa dia tak nampak. Jannah, jin, nun. Nampak sudah? Tak nampak. Janin. Janin itu berarti bayi dalam kandungan. Jin, nun, nampak. Kalau sempat ada pula wanita yang sedang elok badannya, terus apa kata orang? Nampak main-main di dalam bayinya, kata itu bukan janin itu.
gambar-gambar anak gitu. Bukan gitu. Dan jin itu punya watak kasar, maka dikatakan jin kasar bawaannya. Makanya kalau ada manusia kasar bawaannya, sebenarnya dia manusia, tapi bentuknya itu dia kasar bawaannya. Jin itu kasar. Kita boleh doakan Allah dari kejahatan makhluk, baik manusia maupun jin dan seterusnya. Karena kalau kita lihat sejarah, ketika Nabi Nuh disuruh naik ke atas kapalnya, datanglah sekelompok jin. Ya Rasul, kami juga ingin selamat dari dahsyatnya banjir ini. Tolong selamatkan kami. Apa kata Nabi Nuh? Boleh dengan syarat. Ada satu syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Ketika suatu daerah dihuni oleh manusia, maka kalian harus menjauh. Enggak boleh kalian satu tempat tinggal dengan manusia. Kalau kalian mau memegang janji ini, boleh kalian naik ke kapal kata Nabi. Itu makanya begitu kita tempati, jin itu pergi. Makanya Bapak Ibu jangan diyakini rumah itu ada penghuninya jin. Jadi kalau ada jin di dalam, dia kebetulan lagi lewat. Kenapa? Karena dulu itu tempatnya. Dulu itu tempat tinggal dia. Begitu kita huni dia pergi. Tapi dia suatu saat kan rindu dia dengan tempat yang dulu pernah dia tinggali. Datang dia berkunjung sejenak. Pas dia berkunjung, Bapak datang. Jadi kalau kita yakini itu ada penghuninya, keyakinan kita itu dikatakan diperlihatkan dia. Ini dulu masjid ini kan dulu kan hutan jadi dulu ini. Ketika hutan belantara, tempat tinggal orang itu. Begitu kita masuk ke mereka ini, itu jadi di zaman Nabi Nuh. Kemudian selanjutnya ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kejahatan malam. Apa maknanya Bapak Ibu? Dalam sehari semalam ada 3 kali masa kita berhadapan dengan bahaya. Ada masalah yang dihadapi 3 kali dalam sehari semalam. Yang pertama waktu falak, waktu terbit matahari. Banyak masalah. Itu makanya Nabi Adam dulu ketika turun ke dunia, dunia gelap gulita. Jadi Nabi Adam dulu turun ke dunia malam hari. Beliau menangis dan ketakutan. Kenapa? Waktu di surga tak ada pula gelap seperti itu. Karena kalau di surga itu Bapak Ibu, ketika malam tiba, dunia tetap surga tetap terang. Hanya saja ada tanda kalau malam sudah tiba. Ada tanda. Tapi kalau di surga tak pernah melihat gelapnya malam, turun ke dunia malam hari, beliau menangis dan ketakutan. Begitu nampak dia matahari muncul atau subuh datang, nampaklah terang di kaki gunung, maka dia sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama sebagai tanda kesyukuran selamat dari kejahatan malam. Selamat dari kejahatan malam. Makanya penyakit itu sebenarnya masuk ke badan kita di malam hari. Cuma kadang terasa di waktu siang. Tapi bibit penyakit itu masuk di waktu malam. Itu makanya waktu dulu kita baca doa. Apa doanya? Bisa kita baca Bismillah 21 kali. Kata para ulama kita, kalau kita baca Bismillah 21 kali, andaikan terjadi bencana di rumah itu, Allah akan menyelamatkan kita. Andaikan kebakar dia, kita tak selamat, nggak bakalan kebakar. Kemudian kata beliau, kata guru kita, sebelum itu kita baca Hasbunallah wa ni'mal wakil 10 kali. Kalau kita baca Hasbunallah wa ni'mal wakil 10 kali, andaikan datang maling ingin masuk ke rumah kita, itu semua perabot rumah itu akan berbicara sehingga maling menganggap bahwa kita masih bangun. Kedengaran ke telinga dia, itu meja sedang berjerit dengan kursi. Padahal kita sedang tidur.
dan dialah sebaik-baik yang menjaga wanyaknya bagi. Dan dibaca yang terakhir syahadat, la ilaha illallah. Setelah dibaca doa-doa yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, ya wa Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, la ilaha illallah. Kenapa? Karena ada orang begitu dia tidur, ruhnya tak balik lagi. Waktu tidur, ruhnya tak balik. Karena waktu kita tidur, ruhul hayat kita keluar. Tak balik lagi ruh itu. Meninggal dia. Bacalah syahadat, la ilaha illallah. Nah kemudian bahaya yang kedua, itulah yang dijelaskan di ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Kejahatan di tengah hari, di siang hari. Makanya kadang di siang hari itu kan termasuk puncaknya persoalan. Namanya sudah capek, udah lapar, masalah pasti muncul di situ. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk di tengah hari. Makanya bahasanya begitu, min syarri ma khalaq, makhluk. Kemudian yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam. Ibu-ibu mana lebih berani tidur di rumah lampu hidup atau lampu mati? Kalau kami orang kampung biasanya kalau mati lampu, hujan rintik-rintik, ada kedengaran suara di luar, agak-agak halus suaranya, makin nyenyak tidurnya dari itu. Karena di kampung yang itu sering kedengaran. Ada orang begitu mati lampu yang kebayang dia hantu. Aku pun nanti tutup lampu kaki ini. Begitu ku bilang karena keringatan, rupanya muncul dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya katakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tiga masa inilah datangnya persoalan. Ketika terbit matahari, ketika masuk subuh, di siang hari, dan ketika malam tiba. Ini yang tiga ini kejahatan dia berwaktu, tapi ada dua kejahatan tidak ada batas waktunya. Mana dia? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kejahatan tukang sihir. Orang-orang yang menggunakan ilmu yang sesat itu kadang mereka menggunakan media mengikat bahagian dari anggota tubuh yang lepas, kemudian dia ikat dengan tali baru dia baca mantra. Apa dia bilang? Cari rambutnya, cari kukunya, main. Kejahatannya seperti itu. Makanya Bapak Ibu kalau orang dulu kalau pangkas rambut nggak mau sembarang, motong kuku juga nggak mau sembarang. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin orangnya, hasad perbuatannya, iri. Jadi manusia itu yang paling bahaya di diri manusia sifat hasad. Itu yang paling bahaya, iri hati itu. Kenapa dia jadi pejabat? Aku tidak katakan ini betul. Maka hasad. Manusia yang paling bahaya hasadnya. Kalau setan yang paling bahaya was-wasnya, bisikannya. Begitu kita wudu, kita terpikir, aku sudah wudu belum ya? Kerjaannya itu. Setan yang merusak keyakinan ketika berwudu, nama setan itu namanya setan wahan. Tadi waktu saya berwudu buangannya apa